stupid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Dan kita akan belajar bab yang ketujuh, yaitu teks persuasi. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Yang pertama ada kompetensi dasar 3.13, yaitu mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi. Contohnya seperti lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragam budaya yang didengar dan dibaca. Kemudian ada 4.13, menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif permasalahan aktual dari teks persuasi. Contohnya seperti lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Selain kita mengetahui kompetensi dasarnya, kita harus mengetahui juga tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi. Contohnya seperti lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai masalah aktual. Contohnya seperti lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Kemudian sebelum kita lebih dalam belajar teks persuasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih teks persuasi. Bu, teks persuasi atau teks persuasif sama enggak, Bu? Sama. Oke, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih teks persuasif. Teks persuasif adalah teks yang berisi ajakan dan bujukan. Pembaca didorong untuk mengetahui harapan penulisnya. Jadi di sini teks persuasi itu adalah teks yang mengajak atau membujuk sehingga pembaca itu mengikuti apa yang dimau penulisnya. Dan di sini ajakan tersebut ditandai dengan menggunakan kata harus, hendaknya, sebagainya, dan seterusnya. Oke, kita juga harus mengetahui tujuan kita belajar teks persuasif itu apa. Agar pembaca yakin bahwa ide, gagasan, atau pendapat tersebut adalah benar dan terbukti, dan juga melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut. Jadi di sini tujuan belajar teks persuasif yaitu membujuk pembaca agar mengikuti ide, gagasan, atau pendapat kita. Tetapi harus sudah terbukti dan harus benar. Oke, next. Ciri-ciri paragraf persuasif. Yang pertama, paragraf ini disertai alasan yang kuat.
fakta. Fakta ini kejadian yang benar-benar terjadi. Dan bukti untuk memperkuat bujukan. Yang kedua, memiliki kalimat yang bersifat mengajak pembacanya untuk melakukan apa yang sudah dituliskan dalam paragraf. Jadi di sini sifatnya mengajak pembaca. Dan yang ketiga, terdapat kata-kata seperti ayo, mari, sebaiknya, dan lain sebagainya untuk mempengaruhi pembaca. Dan yang keempat, paragraf persuasif umumnya akan menghindari kemungkinan adanya konflik agar pembacanya merasa dimanjakan. Oke, kemudian kita akan belajar tentang isi teks persuasif. Isi teks persuasif di sini harus ada argumentasi. Argumentasi adalah suatu pendapat atau pendapat kita untuk menulis teks persuasif, atau di dalam teks ini harus ada argumentasi, harus ada pendapatnya. Pendapat kamu apa sih? Kemudian harus ada faktanya. Fakta itu kejadian yang benar-benar terjadi. Kemudian harus mengajak. Jadi di sini ketika kalian mengisi teks persuasif itu pasti ada argumentasi, pendapat kalian apa, faktanya, kejadian yang sudah benar-benar terjadi itu seperti apa. Kemudian kalian juga harus mengajak melakukan sesuatu. Oke, kemudian di sini Ibu akan membahas ajakan dalam teks persuasif itu terdapat dua makna. Yang pertama yaitu makna tersirat. Makna tersirat ini adalah makna dari tulisan yang tidak disampaikan secara langsung, melainkan secara tersembunyi. Kemudian tersurat. Tulisan atau tersurat. Tulisan atau lisan yang disampaikan secara langsung. Jadi Ibu di sini akan memberikan contohnya. Contoh kalimat tersirat. Ini kan makna tidak langsung. Andi dan Ani berangkat sekolah ketika sang fajar telah menampakkan wujudnya di ufuk timur. Di sini ketika sang fajar menampakkan wujudnya di ufuk timur, berarti pagi hari atau kemudian makna tersurat yaitu tulisan yang lisannya disampaikan secara langsung. Jadi di sini contoh kalimatnya, Andi dan Ani berangkat sekolah di pagi hari. Jadi langsung, tidak secara tersembunyi kalimatnya. Oke, next. Menyimpulkan isi teks persuasif. Yang pertama, kalian harus membaca keseluruhan isi teks. Yang kedua, mencatat bagian yang penting dari teks. Yang ketiga, memahami hubungan logis antar bagian yang penting pada teks. Dan yang terakhir, yang keempat, menyimpulkan isi teks secara singkat dan jelas. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.